mengisi nama kita. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira teman-teman sekalian bagi yang sudah memaksimalkan waktunya beribadah selama Ramadan. Beruntunglah yang kalau sampai hari ini Masya Allah 27 puasa Anda sudah penuhi semuanya. Semoga Allah kabulkan. Dan juga selama 27 malam Anda mengerjakan tarawih. Mungkin Anda juga sudah membaca beberapa juz Al-Quran atau bahkan sudah mengkhatamnya. Doa-doa yang sudah Anda panjatkan, sedekah yang sudah Anda keluarkan, dan sekian banyak ibadah yang sudah Anda kerjakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan dengan pahala yang sempurna. Dan bagi Anda yang masih kurang, masih belum maksimalkan 27 hari dari Ramadan, Anda masih punya kesempatan 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari ini teman-teman jangan dianggap remeh. Kita masih ada esok hari puasa ke-28, malamnya, besok malam itu malam ke-29. Masih ada malam ganjil. Yang kemungkinan besar bisa saja Lailatul Qadar. Karena malam ganjil ini 21, 23, 25, 27 dan 29 adalah diharapkan termasuk malam-malam Lailatul Qadar. Walaupun sering kali terjadi di malam 27, yaitu semalam. Tapi rahmat Allah luas sekali. Jadi besok masih ada puasa ke-28, ada malam 29. Itu hari Kamis. Hari Jumatnya masih ada puasa ke-29. Berarti malamnya sudah malam ke-30. Dan kita menunggu nanti ru'yah hilal. Bagaimana pemerintah memberitahukan kepada kita di hari Jumat. Apakah hari Sabtu sudah lebaran atau kita menyempurnakan puasa kita 30 hari. Tentu kita berharap
Allah subhanahu wa ta'ala karunia kita rezeki Ramadan sampai 30 hari. Sehingga lebaran kita insya Allah di hari Ahad tanggal 24 Mei. Agar kita masih berada di suasana, di keharmonisan, di kehangatan bulan Ramadan. Ibnul Jauzi berkata, dan ini sudah sering saya sampaikan teman-teman sekalian, andai saja mayit-mayit di kuburan itu diberikan kesempatan untuk hidup dan diberikan kesempatan milih satu hari saja dari hari-hari dunia, mereka diberikan kesempatan hidup lalu mati lagi, maka mereka berharap bisa mendapatkan satu hari dari Ramadan. Bagi mereka itu adalah hari yang sangat mahal. Maka yang juga masih kurang dalam melaksanakan ibadah, Anda masih punya kesempatan 2 atau 3 hari. Hari emas, jangan disia-siakan. Maksimalkan puasa Anda mulai besok, sholat malam, baca Al-Quran, sedekah, dan lakukan semua amal kebaikan Anda mampu. Dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian adalah setelah Ramadan selesai, ingat, ini adalah masa training. Kita dilatih untuk meningkatkan skill spiritual kita. Dilatih agar kita mencapai tingkat ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Baqarah masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu targetnya. Akhir ayat ini. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan, kalau makna ya, bukan terjemahan letter-letternya, makna umumnya ayat, telah dibuatkan untuk kalian program puasa. Sebagaimana dibuatkan program itu untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Dan inilah tingkat ketakwaan teman-teman sekalian. Di siang hari kita berpuasa, menahan diri, penglihatan, pendengaran, lisan, kemaluan, dari hal-hal yang diharamkan. Bahkan berhubungan biologis pun suami istri haram di siang hari Ramadan. Dan dihukum kalau melanggar, membayar kafarah. Dan di malam hari kita sibuk setelah buka puasa mempersiapkan diri untuk sholat tarawih. Kita sibuk di sepertiga malam bangun untuk sahur, waktu kesempatan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya adalah setelah Ramadan Anda diminta untuk mempertahankannya, sehingga Anda terus pada level itu sampai Ramadan akan datang. Lalu tingkatkan levelnya lagi lebih tinggi. Ya, Ramadan akan datang. Pertahankan lagi 11 bulan ke depan, terus begitu naik sampai Anda bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Anda berada di level tertinggi dari keimanan dan amal saleh. Sujud teman-teman sekalian. Malam ini walaupun bukan malam ganjil, tapi tetap masuk dalam malam-malam Ramadan yang mulia. Sholat sebentar menjelang sahur atau selepas Anda makan sahur, masih ada waktu menjelang subuh, wudu, sholat walaupun cuma 2 rakaat. Berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirkan fikiran, hadirkan hati. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amal-amal yang pernah Anda lakukan semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama di Ramadan ini. Para salafus salih, kalau selesai Ramadan atau di akhir-akhir Ramadan, mereka terus berdoa sampai 6 bulan ke depan, agar Allah menerima amal mereka selama Ramadan. 6 bulan tersisa ke depannya, mereka berdoa agar disampaikan di Ramadan itu. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Allah memberikan kita kesempatan teman-teman sekalian. Jangan disia-siakan. Sebesar apapun dosa yang sudah Anda lakukan, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Dalam surah Az-Zumar, ini ayat yang paling luar biasa dalam Al-Quran. Maksudnya semua ayat bagus, tapi ayat ini kabar gembira bagi orang yang sudah merasa dirinya putus asa, dosa terlalu banyak, ya, kayaknya sudah tidak mungkin diampuni oleh Allah. Kata Allah apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka. Sudah terlalu banyak dosa. Dari zina ke zina, dari bohong ke bohong, dari riba ke riba, dari macam-macam, dari dosa ke dosa semua. Katakan kepada hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim. Mereka telah berlebih-lebihan dalam mendolimi diri mereka, dalam berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa ya Allah? Inna Allah yakfiru dhunuba jami'a. Karena Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan mereka. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Allah subhanahu wa ta'ala gembira dengan taubat hambanya. Anda tidak akan pernah rasakan kenikmatan ibadah kecuali Anda membersihkan diri Anda dari dosa. Dan Ramadan adalah bulan training untuk itu. Rugi teman-teman selama sebulan sudah terbiasa puasa, setelah itu kita nggak pernah lagi puasa sunnah. Ada puasa 6 hari Syawal, ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, ada puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, ada kalau tidak bisa maka tanggal 9-nya hari Arafah, ada puasa Tasu'a dan Asyura. Anda bisa kerjakan. Sholat tarawih yang sudah anda tinggal ganti dengan sholat tahajud nanti di sepertiga malam. Sudah terbiasa kan selama sebulan bangun sahur, bangun. Baca Al-Quran walaupun 10 ayat per hari. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat saja Al-Quran di malam hari, maka dia diberikan 1 kintar. Dan 1 kintar lebih baik daripada seluruh dunia dan seluruh isinya. Bayangkan kalau anda baca 100 ayat. Berarti anda punya 10 kali lipat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dunia dan seluruh isinya. Anda bayangkan kalau di Jakarta ini misalnya ada orang yang memiliki tanah, seluruh Jakarta Timur setengah punya dia. Atau seluruh Jakarta Timur punya dia. Pasti sudah dianggap kaya yang luar biasa. Kalau dia punya dengan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, luar biasa. Kalau dia punya dengan Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, semua Jakarta, DKI dia punya. Bagaimana kalau lebih luas lagi? Jabodetabek sekalian. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, semua masuk. Dikuasai sama dia. Luar biasa kaya raya. Punya dia semua tanahnya. Bagaimana kalau dia punya Indonesia ini? Bagaimana kalau dia punya Asia, benua Asia saja? Udah luar biasa ini. Udah luar biasa, sudah sulit dibayangkan bagaimana kayanya. Kalau dia punya Asia sama Australia, 2 benua. Kalau dia punya dengan Eropa, kalau dia punya dengan Afrika, kalau dia punya dengan Amerika, seluruh dunia dia punya. Bagaimana itu? Anda bayangkan dalam Islam murahnya nilainya dunia ini sampai-sampai ya kita bisa mendapatkan dunia dan seluruh isinya, teman-teman sekalian. Itu luar biasa. Dunia dan seluruh isinya tanpa terkecuali dengan sangat mudah. Sangat mudah. 2 rakaat sunnah fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Membaca 10 ayat Al-Quran di malam hari. 10 ayat. Al-Fatihah itu 7 ayat sudah. Dari Bismillah sampai Waladhdallin. Anda tambah dengan Al-Ikhlas 1, 4 ayat. Berarti sudah 11. Itu aja Anda baca Al-Fatihah sama ayat kursi. Sudah 11 ayat. Siapa yang membaca 10 ayat di malam hari, maka Allah akan berikan dia lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 1 kintor. 1 kintor itu kayak 1 padat penuh dengan pahala dan balasan. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kayak kalau Anda baca 100 ayat, berarti 10 kali lebih baik daripada dunia. 1000 ayat, 100 kali lebih baik daripada dunia. Dan seluruh isinya. Anda jadi pemilik semua tapi dilipat gandakan. Itu kan luar biasa. Anda punya semua yang di laut, semua yang di darat, semua yang di udara. Ya. Maksud saya sini burung-burung yang berterbangan. Merupakan satu paketnya. Bumi ini. Seperti itulah. Maka teman-teman jangan sia-siakan waktu. Ini tentu nasihat buat diri saya, baru kemudian teman-teman sekalian. Ya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan hati kita dan melunakkan serta memasukkan dengan sangat dalam iman dalam hati kita sehingga kita setelah Ramadan ini sudah istiqamah terus di atas agamanya. Karena tugas kita setelah kita belajar teman-teman adalah istiqamah. Itu perbuatan amal yang paling Allah cintai. Ya. Jadi kata Nabi SAW, amal yang Allah cintai adalah amal yang rutin dikerjakan walaupun jumlahnya sedikit. Apalagi kalau jumlahnya banyak dan rutin itu luar biasa. Baik, kita akan masuk insya Allah menjawab pertanyaan. Yang pertama dari seorang hamba Allah, akhwat 25 tahun dari Pasuruan, mengurus rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk memaafkan serta ikhlas dengan perbuatan serta lisan orang yang sering menyakiti hati? Bolehkah tetap jaga hubungan tapi menjaga jarak? Sedangkan hati saya masih tidak bisa sepenuhnya menghilangkan memori yang tidak baik. Boleh Anda jaga jarak. Apalagi kalau dasarnya dia orangnya buruk akhlaknya. Tapi kita tidak putus ukhuwah Islamiyahnya. Itu boleh saja. Sama siapapun yang Anda anggap mungkin orang ini berbuat kejahatan, kriminal, maka lebih baik Anda menjaga jarak. Dan ini pernah terjadi ya. Wahsy itu adalah seorang budak di Mekah yang pernah membunuh Hamzah di perang Uhud. Dan Nabi SAW waktu itu nangis terisak-isak melihat pamannya. Hamzah radhiyallahu anhu mati terbunuh. Dan dia tahu Wahsy yang membunuhnya. Maka pada saat Wahsy datang masuk Islam, syahadat, dan pada saat itu
Nabi SAW setelah tahu dia Wahsy, Nabi SAW mengatakan, pergilah dari saya, hai Wahsy. Maksudnya, jangan selalu ada di hadapanku, karena bisa saja aku teringat itu. Tapi Nabi SAW menerima keislamannya. Cuma Nabi mengharap Wahsy jangan terlalu banyak interaksi, karena masih kebayang bagaimana dia membunuh Hamzah. Allahu a'lam. Selanjutnya, yang kedua adalah seorang hamba Allah, seorang ibu rumah tangga di Tangerang, 26 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu yang menanti keturunan kurang lebih 3 tahun. Saat berdoa, meminta kepada Allah, saya mengucapkan, ya Allah beri saya keturunan, maka akan saya jadikan hafid atau hafidhah. Apa ini sebuah nazar? Dan bagaimana kiat agar saya dapat menjadikan anak saya sebagai hafid atau hafidah Ustaz? Dan Alhamdulillah, sekarang saya sudah memiliki keturunan. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallah khair. Ya, bisa masuk dalam nazar karena Anda mengatakan, kalau engkau memberikan aku anak ya, atau beri saya keturunan, maka akan saya jadikan hafidah atau hafidah. Itu memang itu targetnya, dan itu nazar. Insya Allah masuk dalam nazar ini ya. Lalu bagaimana caranya? Ya memang apa yang ibu targetkan, mau dia hafid Quran, berarti intinya Al-Quran. Berarti jadikan hidup anaknya ibu ini tidak ada hari tanpa Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Yang dia dengar, yang dia lihat Al-Quran. Memang sudah begitu. Selalu Al-Quran. Kalau ibu belum bisa melakukan itu, ibu memang bukan seorang hafidhah misalnya, ibu panggilkan guru. Memang ini Al-Quran. Dan memang tidak bisa ketemu Al-Quran dengan acara-acara yang lain. Tontonan-tontonan kartun, ini, itu, ya ini bisa mengganggu. Kamu jadi Al-Quran hafid betul-betul, ya, Anda gunakan cara yang paling tepat, yaitu memang Al-Qurannya kita fokus. Bagaimana dia betul-betul fokus untuk selalu mendengar Al-Quran dan melihat Al-Quran. Tentu ibu juga doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga saja Allah jadikan anak ibu sebagai hafid atau hafidah, dan kami pun mendoakan insya Allah. Seorang ikhwah 17 tahun dari Lampung, Muhammad William, pelajar SMA. Ustaz, saya sejak dulu sebelum TK, kedua orang tua saya berpisah. Jadi sekarang saya ikut ayah. Kedua orang tua saya berpisah karena mertua ayah saya dulunya mengambil duit ayah saya. Nah sekarang mertua ayah saya sama ibu kandung saya yang sudah berpisah, mereka sering menelpon saya dan mengajak saya video call. Tapi saya tolak terus karena saya kesal Ustaz. Lalu sekarang saya harus bagaimana? Mohon solusinya. Dan nggak boleh kesal. Jangan kesal. Karena perbuatan ya, kakek di sini atau nenek Anda yang merupakan mertua ayah itu adalah antara dia sama ayah. Nggak ada hubungannya sama Anda. Ya. Jadi jangan pernah berpikir ke situ. Ya. Jadi Akh William ini jangan pernah berpikir, oh berarti kesalahan kakek ini kepada ayah ini berarti harus juga saya ikut-ikutan. Enggak. Tidak boleh seperti itu. Kalau mereka mengajak ngomong, silakan. Silaturahim, tidak boleh diputus. Ya. Kesalahan mereka, kesalahan kakek sama ayah Anda itu adalah masalah pribadi. Jangan sampai putus silaturahim ya, karena ini bisa berdosa nanti. Dan kalau ada yang salah, misalnya mereka mengajak sesuatu pada hal yang haram dalam agama, jangan diikuti. Itu saja yang kuncinya. Itu saja kuncinya insya Allah. Dari seorang akhwat Eri, 33 tahun, Jakarta, tenaga honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang janda didekati oleh ikhwan yang sudah memiliki istri. Sebenarnya dia teman lama saya, dia niat menikahi saya namun masih ada halangannya. Bagaimana adab saya berbalas pesan dengan dia? Apakah berdosa bila saya membalas pesan dia? Walaupun dengan nada sopan, saya takut berdosa Ustaz. Bagaimana saya harus bersikap agar tidak menjadi dosa? Jazakallah khair. Sudah to the point, ke pernikahan aja Bu. Ya. Apalagi Bu maksudnya janda. Berbahaya kalau ibu selalu membuka komunikasi. Ibu juga manusia normal, butuh lawan jenis. Dan tidak bisa luput dari syaitan di sini. Awalnya sopan, lama-lama nanti akan mengarah kepada hal-hal maksiat. Selalu begitu. Syaitan itu tidak akan pernah kalau mau menyuruh kita berzina lah, nggak ada. Awalnya dibiarkan dulu kita biasa melihat saja, gitu kan. Kemudian nanti ngobrol, nanti begini, nanti begitu. Ada dinukil sebuah kisah begini. Tapi saya pun belum tahu sumbernya ya. Cuman ini kisah saya sering dengar dulu waktu kami masih mahasiswa. Dan ini dinukil insya Allah diantara teman-teman penuntut ilmu ya.
Kalau ada seseorang dulu diamanahkan istri orang. Jadi kebetulan dia imam masjid di satu daerah, di satu wilayah di muka bumi ini. Kemudian ada seorang mujahid, dia pergi jihad, istrinya dititipkan sama imam masjid ini. Tapi tinggal di rumah dia, tinggal di rumah si mujahid ini. Imam ini sangat soleh, luar biasa. Dan zaman dulu orang kalau pergi jihad, nggak ada alat komunikasi kita sekarang, nggak ada orang putus hubungan. Nanti kalau dia kembali ya sudah dia kembali, kalau enggak ya enggak gitu lah. Tidak berarti dianggap mati, seperti itulah. Yang jelas dia titip istrinya di rumahnya gitu kan. Lalu imam ini karena merasa dirinya sangat beban, terbebani dengan amanah itu, maka dia coba menjaga ini amanah si perempuan ini, istri si mujahid tadi. Apa yang terjadi? Dia selalu bilang sama istrinya, siapkan makanan, saya akan bawakan ke istrinya si fulan itu. Lalu dia taruh di depan pagar dan dia ambil batu dilempar pintunya sebagai isyarat kalau makanan sudah ada. Lalu orang ini pergi. Setelah orang itu pergi, si istri mujahid tadi keluar ambil makanan tersebut. Jadi nggak pernah ketemu ini, nggak pernah interaksi. Awalnya begitu tahapannya. Lama-lama setelah berjalan waktu sudah terbiasa ngantar makanan depan pagar, syaitan bisikin si imam ini, kalau kamu taruh makanan di depan pintu, kemungkinan besar perempuan itu masih keluar dari depan pintunya ke pagarnya. Maka bisa saja nanti akan dia dilihat oleh penjahat. Dan penjahat lihat juga kamu dari jauh, kamu ini bukan siapa-siapa karena buktinya kamu hanya taruh depan pintu, depan pagar saja. Maka alangkah baiknya kalau makanan itu kamu antar sampai ke depan pintu, jangan masuk, jangan apa-apa. Ketuk lalu pergi, jangan ngomong juga. Baik nggak? Baik. Dibawalah makanan tersebut sampai ke depan pintu, ketuk lalu pergi, nggak ngomong apa-apa. Istri mujahid itu sudah faham, buka pintu, oh ternyata ada makanan dari si imam diambil. Berjalan waktu, sudah terbiasa dia melakukan itu, syaitan membiarkan dia, lama-lama syaitan lagi membisikkan dia. Kalau kau taruh makanan di depan pintu, maka dia masih, perempuan itu masih nongok keluar, masih kelihatan. Dan orang tahu, walaupun ada penjahat lihat, oh ternyata orang ini cuma sekedar antarin makan. Kamu nggak ditahu sebagai seorang penjaga. Maka alangkah baiknya kalau kamu suruh dia masuk ke dalam kamarnya, kamu antarin makanan ke ruang tamunya. Jangan ngomong apa-apa, cuman bawa makanan, taruh di atas meja di ruang tamu, keluar. Bagus gak? Bagus. Melangkahlah dia melakukan itu. Ketuk, masuk ke dalam kamarmu, hai muslimah, masuk. Saya akan taruh makanan di ruang tamu, taruh. Dibiarin sama syaitan berjalan waktu. Setelah dia terbiasa melihat, sudah mengenal, tidak asing lagi masuk ke ruang tamunya si perempuan ini, syaitan akan bisikin selanjutnya. Ini perempuan dititipin sama kamu, bergerak dalam jiwanya nih. Ini perempuan dititipin sama kamu oleh suaminya. Dia merasa asing, nggak ada kerabatnya, nggak ada yang ngajak ngomong, karena kebetulan perempuan itu tidak punya anak. Gitu. Maka, kenapa kok nggak tanya dia dari belakang hijab? Tanya saja kabarnya, apa kebutuhannya. Kalau kau hanya sekedar taruh makanan, nggak nanya, mungkin dia bukan butuh makanan, mungkin dia lagi sakit, butuh obat, butuh tabib, dan seterusnya. Bagus nggak? Bagus. Jadi dia ada di perempuan itu dalam kamar, dia taruh makan, lalu dia tanya, bagaimana kabarmu? Tanya gitu saja. Ada keperluan? Nggak ada, pergi. Terus dia terbiasa. Sekarang, bayangkan dari depan pagar, udah masuk depan pintu, udah masuk ruang tamu, tadinya nggak ngomong, sekarang sudah tegur sapa walaupun tidak ketemu. Tahap selanjutnya apa? Syaitan lalu bilang, kamu kan sudah berumur. Kan dia sudah terbiasa dengar suaranya, udah asing dengan lingkungannya gitu kan. Kenapa nggak suruh perempuan itu berhijab? Duduk aja di situ, ngobrol sama dia. Anggap seperti anakmu sendiri. Kan dia diamanahkan, supaya dia nggak merasa asing, dilakukan sama dia. Akhirnya terbiasa interaksi, sampai akhirnya dibuka cadarnya, mulai akhirnya dekat, mulailah tersentuh, namanya perempuan jauh dari suaminya, ada waswas syaitan, tergoda, terjadi perzinahan. Syaitan tidak mau tinggal diam teman-teman. Setelah orang terjerumus dalam satu kesalahan, syaitan nggak mau diam. Dia mau setelah zina itu ada proses dosa apa lagi sebelum Anda sadar. Karena kalau Anda langsung sadar, maka gagal proyek dia. Syaitan mau menyesatkan. Maka setelah dia berzina, orang ini menyesal luar biasa, si imam ini pulang,
Kemudian dia berkecamuk dalam keadaan takut, setan membisikkan dia, ini kalau suaminya perempuan itu pulang, pasti kau akan dibunuh sama dia. Perempuannya akan cerita dan seterusnya. Dia bergerak, jadi gimana caranya? Solusi terdekat, setan bisikin, bunuh saja perempuan itu. Supaya dia nggak cerita apa-apa. Dalam kondisi dia kalang kabut, dia datang, dia bawa pisau, dibunuh perempuan tersebut. Lalu dikubur di belakang rumah. Udah selesai, dia tenang. Nanti kalau suaminya datang, tinggal dia bilang, oh istrimu sudah mati. Udah, dikubur. Dia juga akan kembali pergi jihad lagi. Gitu. Berapa waktu setelah itu ternyata betul suaminya si perempuan dibalik. Kemudian datang ke rumahnya, nggak ada orang, nggak ada istrinya. Dia datang ke rumahnya imam, bagaimana kabar saya? Oh istri kamu sudah kedatangan ajal. Baik kalau gitu, besok saya akan kembali ke medan jihad, tapi saya mau tidur di rumah saya malam ini. Dia pulang ke rumahnya, subhanallah malam itu dia mimpi istrinya datang dalam tidurnya dan menceritakan semua kasus yang terjadi. Maka besok pagi dia datang menenteng pedang, lalu kemudian dia mengatakan kepada imam ini, saya mau tahu yang sebenarnya sedang terjadi pada istri saya apa. Sambil dia nenteng pedang gitu. Nah, pada saat itu dia jadi ketakutan. Ya ternyata dia bisa ketahuan seperti itu, lalu syaitan bisikin dia, kalau kau mau selamat, kau sujud buat saya. Walaupun dengan isyarat mata, saya akan tolong kamu. Maka dia pun memberikan isyarat matanya sujud kepada syaitan, kena lama nunggu berita, nggak ada, dibunuh oleh si laki-laki tadi, suaminya si perempuan itu. Maka akhirnya si imam tadi ini yang saleh, berhasil dibuat berzina, dosa besar. Membunuh, dosa besar. Terakhir sujud kepada selain Allah, kufur kepada Allah SWT. Jadi luar biasa syaitan itu mengganggu atau menggoda. Makanya kita harus, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, maksudnya jangan sentuh tahapan-tahapannya. Semoga Allah jaga kita. Kita, ibu ini kan belum terjadi, tapi kita memberikan solusi supaya jangan terjadi. Seperti itulah, ya. Supaya jangan terjadi. Jadi kalau ibu mau komunikasi, membalas, kalau memang dia niat menikah, oke. Bilang aja, silakan istikharah, kalau sudah tenang, lamar saya dan nikahi saya. Udah, tinggal saya mau tahu hak-hak saya saja. Kalau untuk janjian, ketemu, jalan sama-sama, khawatir, ini jelas sekali bisa membuka pintu-pintu. Gitu kan. Allahu a'lam. Ibu pun tentu kalau sudah ada gambaran seperti ini, istikharahkan. Kalau itu baik, Allah akan mudahkan. Jadi nanti insya Allah saling menikmati kalau sudah menikah. Seorang hamba Allah, 16 tahun, pelajar dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan kaum muslimin. Amin insya Allah. Ustadz, menurut saya, masuk ke pesantren tahfidz, Ustadz, adik kita ini sudah masuk ke sekolah tahfidz, tapi ternyata dia masih jauh dari manhaj mungkin ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau salafus saleh. Misalnya masih melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau syirik dan seterusnya. Maka saya melihat Allah alam, coba keluar dan pindah ke tempat lain. Kalau tidak, Anda ikuti program tahfidznya saja. Sampai selesai insya Allah Anda keluar. Ya. Dari seorang ikhwah, laki-laki 15 tahun, Bandung, siswa, Ustaz, apakah boleh kita setelah sholat kita berdoa meminta kepada Allah agar dijodohkan dengan wanita yang kita cintai? Boleh saja. Tapi saran saya berdoanya sebelum sholat wajib. Antara azan dan iqamah itu waktu mustajab doa. Ya. Dari seorang ibu rumah tangga, Ibu Yulia, 28 tahun dari Medan, mohon bantuannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin telah berjanji dengan atau kepada Allah SWT, saya akan meninggalkan suami saya. Dikarenakan beberapa bulan lalu saya telah ditalak suami saya Ustaz. Dalam 10 menit ia mengatakan kita cerai 3 kali Ustaz. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Apakah saya masih bisa bersama suami saya lagi? Apakah janji saya bisa saya ingkari Ustaz? Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon bantuannya. Allah musta'an. Ini saya nasihati dulu sebelum saya jawab ibu ya. Ibu Yulia. Saya mau nasihatin dulu suaminya, kalaupun ikuti acara kita atau semua laki-laki yang mengikuti acara kita ini. Baik Anda sudah menikah ataupun Anda belum menikah. Hati-hati dengan kalimat talak. Allah Subhanahu wa taala memudahkan di lisan kita laki-laki agar kita berhati-hati karena kita didominasi oleh akal. Saya yakin tidak mungkin di awal nikah Anda sudah berani mengucapkan saya ceraikan kamu. Umumnya 99,9% ya, laki-laki itu akan mengucapkan kalimat cerai kalau ada penyebab dari istrinya.
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan memang sifat naungan, pemimpin pada laki-laki. Mereka tidak akan menceraikan. Tapi karena seringnya si perempuan membuat masalah, atau mengucapkan ceraikan saya, atau pulangkan saya, maka akhirnya diambil kesimpulan itu pada saat sudah seperti bom waktu yang meledak pada waktunya gitu ya. Maka itu dulu. Karena pernah saya dulu sama teman saya, seorang dosen dari Ummul Qura di Mekah. Waktu itu kebetulan beliau tugas ngajar di Makassar ya, sekitar 4 tahunan. Itu ada sekretaris yayasan saya, atau kami kebetulan ikut waktu itu makan ya, diundang makan di rumah beliau. Kemudian dia tanya, bagaimana Syekh, saya ini kadang-kadang kalau marah, setiap marah kadang-kadang saya selalu mengucapkan cerai kepada istri saya. Kata Syekhnya kepada dia, dan saya kebetulan ada di situ dan saya terjemahkan gitu kan. Syekhnya mengatakan, akhi, kalimat ceraimu itu yang kamu ucapkan itu penentu antara halal atau haramnya kemaluan istrimu. Bagaimana bisa kau permainkan itu? Sesakit apapun hatimu, seberat apapun, jangan mudah ucapkan itu. Kecuali memang dia berhak dan layak untuk diucapkan. Karena kalau sudah diucapkan, berarti sudah masuk masa iddah. Apalagi 3 kali. Yang berarti sudah tolak, bayin. Cerai yang sudah bisa kembali lagi, kecuali si perempuan nikah sama laki-laki lain. Lalu cerai dengan perceraian normal, bukan direkayasa, maka sudah bisa terbuka untuk kembali kepada mantan suami yang pertama. Tapi apalagi enaknya kalau sudah menikah sama laki-laki lain, baru nikah lagi sama kita, kan berat bagi laki-laki seperti itu. Maka Allah alam, saya kembali kepada saran saya kepada ibu, ini kita lihat kepada hukum si suaminya ibu. Kalau suaminya ibu faham hukum, dalam arti kata, dia faham benar kalau dia ucapkan 10 menit itu, misalnya dia bilang, saya ceraikan kamu. Dia diam sebentar. Dia bilang lagi, saya ceraikan kamu. Dan dia tahu hukum. Tolak pertama jatuh, tolak kedua jatuh. Dia tahu ini akan tolak ketiga. Dia tahu hukumnya. Maka jatuh tolak 3, ibu tidak boleh bergabung lagi. Sampai ibu menikah sama laki-laki lain. Ibu cerai sama suami yang kedua. Normal, baru ibu bisa kembali kepada mantan suami pertama. Tapi kalau dia dalam kondisi tidak tahu, dan ini dia harus jujur. Karena ini masalah halal atau tidak halal berhubungan biologisnya nanti. Kalau dia tidak tahu hukumnya, semoga saja ini terjatuh atau jatuh tolak satu saja. Dari seorang akhwat bernama Anggun, 24 tahun, Jakarta Timur, seorang pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya apabila sudah selesai haid dan berpuasa Ramadan, namun besoknya ternyata masih haid? Apa hukumnya apabila sudah selesai haid dan berpuasa Ramadan, namun besoknya ternyata masih haid? Apakah puasa yang sebelumnya terhitung utang? Dalam kurung memang siklus haidnya tidak teratur, namun sudah lebih dari 7 hari. Ambil siklus yang mayoritas, yang rutin. Misalnya gini, dalam 12 bulan 1 tahun itu, 8 sampai 9 bulan misalnya normal, selalu 6 hari misalnya. 3 hari itu yang kadang-kadang 7, kadang-kadang 8 gitu kan. Maka ambil yang 6, berarti itu standar Anda di situ, 6 hari itu. Ya, misalnya. Nah, kalau lewat dari 6 hari, berarti dihitung istihadhah. Berarti Anda tetap berpuasa. Gitu kan? Anda tetap berpuasa. Ini sudah pernah kita tanyakan beberapa waktu yang lalu, dan ada 2 pendapat ulama yang saya temukan ya. Ada yang mengatakan, kalau dia hitung haid, padahal sebenarnya itu bukan haid, kemudian dia tidak puasa, maka hukumnya, ada pendapat pertama mengatakan, dia tidak usah mengqadha puasa itu, karena hukum asal darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita atau rahimnya, itu adalah haid. Pendapat kedua mengatakan, ya, adalah itu istihadhah, kalau sudah lebih dari siklus yang rutinnya. Dan di sini dia kalau tidak puasa, maka dia harus mengqadhanya, karena dia dihitung istihadhah, bukan haid. Karena wanita istihadhah atau yang mirip dengan haid itu hanya pembuluh darah yang pecah, yang akhirnya harus membuat Anda tentunya berpuasa dan tetap sholat gitu. Setelah mandi ya, seperti itulah. Dari seorang dosen di Makassar, Diu, ya, 29 tahun. Alhamdulillah atas izin Allah, saya merasa sangat beruntung. Hati saya bergerak atau tergerak untuk selalu mendengar dan mengikuti kajian Ustadz. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz sekeluarga. Amin insyaAllah. Jazakallah ya Pak ya, sama-sama. Afwan bertanya, Ustadz, dapatkah kita memejamkan mata saat sholat dengan tujuan agar meraih kekhusyuan? Kemudian misalnya, jika sempat terlintas pikiran lain dalam sholat, dapatkah di tengah bacaan kita ucapkan ta'awudz atau a'udzu minasyaitonir rajim agar terhindar dari godaan syaitan? Apakah amal sholat demikian masih diterima? Syukran Ustaz.
Pertama saya juga senang ya, kalau ada praktisi akademik begini bisa ikut, Masya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang semisal Anda juga bisa bergabung bersama kita insya Allah ya. Dan itu menandakan tawadhu Anda, Masya Allah. Anda sebagai seorang dosen, Anda juga mau mendengarkan ceramah itu satu hal yang baik. Bahkan saya sangat yakin para praktisi akademik ini justru lebih mudah memahami ya. Karena sudah terbiasa dengan alam ilmu pengetahuan. Baik. Kalau masalah menutup mata, setahu saya itu bukan kiat untuk khusyuk, Pak. Tapi itu bisa menjadi waswas syaitan nanti. Ya. Karena ada hadis yang berbunyi, Allah memandang wajah seorang hamba yang sedang sholat selama matanya melihat ke tempat sujudnya. Dan kita dianjurkan membuka mata. Dalam sholat sir pun, ya, dalam sholat sir itu sholat kecilin suara kayak duhur, asar. Itu bukan sholat hilangkan suara, tapi kecilin suara. Dianjurkan Pak Diu, sholat misalnya Allahu Akbar. Anda baca iftitah misalnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu Anda baca dalam kondisi Anda pun dengar. Jangan dalam hati. Tetap ada sir itu artinya ngecilin suara. Nah, suara yang dikeluarkan ini, itu akan didengar oleh kuping. Gitu kan? Direnungi oleh fikiran dan hati, dan mata kita buka melihat ke tempat sujud. Insya Allah ini akan membawa kepada kekhusyuan. Ada orang subhanallah, sudah bacaannya tidak keluar, karena alasannya sholat duhur, berarti hilangin suara dalam hati. Tutup mata. Gitu kan? Sejuk ruangan. Jadi nggak ada suara, telinga nggak dengar apa-apa, matanya tertutup. Sejuk ruangan. Tidurlah dia. Khusyuk iya, tapi dalam tidur, bukan khusyuk dalam sholat. Jadi Allahu a'lam, yang saya tahu adalah jangan ditutup matanya Pak ya, dalam sholat. Kalau terlintas sesuatu fikiran dalam sholat sehingga mengganggu bacaan, itu biasa dari syaitan. Apakah boleh baca ta'awudz? Boleh. Dalilnya adalah hadis sahabat yang mulia Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Beliau bertanya seperti yang Bapak tanya. Dia mengatakan, tapi pertanyaannya lebih dengan metode yang berbeda sedikit. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering kali bercampur pikiran saya dengan yang lainnya. Di antara bacaan, dengan ingat kerjaan, ingat segala macam gitu. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, ya, yang bertengkar di kiri kuping musolli. Ya. Dan dia terus mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai musolli lupa berapa rakaat dia sholat. Lalu apa wasiat Nabi SAW? Kalau datang kepadamu, bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu tiuplah ke sebelah kirimu 3 kali. Tapi metode tiupnya itu sedikit, maaf, lidahnya dikeluarin, ditiup seperti ada sedikit air liur ya. Seperti itulah. Ya. Maka Utsman bin Abi Mad'un berkata, setelah aku amalkan itu, aku tidak lagi terganggu dalam sholatku. Kalau Pak Dio misalnya melakukan itu dan ternyata masih saja terganggu, berarti Bapak perlu ikutkan dengan istighfar dan taubat. Karena salah satu penyebab tidak khusyuknya sholat atau tidak munculnya konsentrasi itu karena adanya dosa-dosa yang masih menghambat. Allahu a'lam. Selanjutnya dari Makassar juga, seorang ikhwah 20 tahun Muhammad Alwi, mahasiswa. Apa boleh saya tidak sholat di masjid dengan alasan karena imam mungkin ya. Imam di kampung saya terlalu cepat bacaannya dan gerakannya, sehingga saya merasa tidak khusyuk dalam sholat. Kalau yang Anda maksudkan di sini bacaannya dalam sholat sunnah kayak tarawih misalnya, nggak ada masalah. Kalau sholat wajib, sholat aja di masjid. Kecuali betul-betul yang dimaksud sini terlalu cepat ini, ada saya pernah lihat cuplikan teman-teman, itu sudah, maaf saya harus bahasakan, nggak sah sholatnya. Nggak ada tumak ninanya. Saya coba nonton itu, saya coba dengar apa yang dibaca pakai mikrofon, saya nggak bisa ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu luar biasa gitu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Selesai. Dari mana ini? Yang saya tahu disepakati oleh ulama dalam masalah salah satu ya, kewajiban sholat adalah tumaknina. Tenang. Ada sebuah hadis Bukhari menjelaskan tentang musi'us sholah. Memang begitu judulnya, musi'us sholah. Artinya orang yang buruk sholatnya. Pernah ada orang datang ke masjid Nabi SAW, kemudian dia sholat dan buru-buru kayak tadi, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Selesai salam dia datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan,
pulanglah ke sana, ulangi sholatnya. Nabi suruh ulangi sholatnya, dia ulangi. Nabi SAW mungkin pikir itu tadi dia buru-buru karena mau ikut di majelis, tapi ternyata di sholat yang kedua sama lagi sholatnya. Buru-buru juga. Gitu. Maka setelah itu, dia datang lagi, Nabi SAW mengatakan ulangi sholatmu. Kau belum sholat. Ya, Nabi SAW anggap itu bukan sholat. Dia kembali. Ternyata sama juga sholatnya. Memang begitu pola sholat dia. Pas dia kembali, Nabi bilang ulangi sholat. Kau belum sholat. Dia bilang ya Rasulullah. Dia bilang saya tidak tahu sholat kecuali dengan cara seperti ini. Begini dulu saya diajarkan maksudnya. Maka Nabi SAW ingatkan. Kalau kamu sholat, tenangkan seluruh anggota tubuhmu. Menghadap kiblat. Lalu kamu takbir. Setelah tenang semua sendi-sendimu, baru kau baca yang dimudahkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah. Lalu kau ruku, tenangkan semua sendi-sendi, kembalikan pada tempatnya, baru kamu baca doa ruku. Kemudian kamu i'tidal, dengan tenang, ya. Sendi-sendi semua kembali pada tempatnya, baru kau baca Rabbana walakal hamd, dan seterusnya sampai salam. Seperti itulah. Nah, kalau sholatnya memang seperti saya gambarkan tadi betul-betul Allahu Akbar, wajib pun Anda tidak usah sholat sebelum dia. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah hanya bacanya agak cepat sehingga sedikit mengganggu kekhusyuan. Yang wajib Anda sholat di masjid, yang sunnah Anda sholat sendiri. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya dari Papua Barat, dari Fakfak, seorang ikhwah 26 tahun bernama Ilham, wira swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mengucapkan tolak dalam keadaan marah. Dan itu di luar kendali saya, Ustaz. Apakah itu sah dan apakah saya harus menikahi istri saya lagi? Mohon penjelasannya, Ustaz. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz. Yang saya tahu, emosi itu tidak akan berlaku. Tolaknya tidak jatuh. Kalau emosi itu memang di luar kontrol. Kayak tadi Bapak bilang ya, di luar kontrol. Tapi kalau sudah dalam kontrol, misalnya masih bisa menyadari gitu loh, ya. Tapi memang dia sengaja mau ceraikan istrinya, maka jatuh tolaknya. Selanjutnya dari seorang ikhwah bernama Dewa, 15 tahun belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah tadi pertanyaan yang dari Pak Ilham di Fakfak itu tidak jatuh tolak kalau ada emosi yang tidak terkontrol ya. Jadi nggak usah nikah lagi atau akad nikah baru sama istri. Seorang ikhwah bernama Dewa, 15 tahun belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan. Apa saja amalan-amalan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Syukran. Kalau amalan agar doa dikabulkan, saya tidak tahu secara khusus ya. Tetapi kalau yang Anda tanyakan ini, adik kita Dewa bertanya, 15 tahun ya, seorang pelajar. Kalau yang ditanyakan adalah syarat-syarat diterimanya doa, ini baru saya singgung tadi ya, di siang hari tadi. Kita ada bahasan tentang doa dan taubat. Ada beberapa syarat agar doa Anda diterima. Yang pertama, memuji Allah minimal alhamdulillah. Kemudian yang kedua, atau kalau saya gabungkan yang pertama baca memuji Allah dan membaca salawat pada Nabi SAW. Minimal seperti yang sering kita ucapkan di awal pembukaan kita ceramah ya. Saya selalu pakai itu saja supaya ringkas dan mudah diikutin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hindari makanan, minuman, pakaian haram. Karena kata Nabi SAW, ada orang yang bajunya berantakan, tidak punya alas kaki, rambutnya berantakan. Lalu dia mengangkat tangan ke langit berdoa kepada Allah, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Juga maksud dalamnya tidak boleh minta yang haram ya. Yang ketiga, tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana ciri orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan, aku sudah memohon, tapi belum ada jawabannya, maka dia pun meninggalkan doa. Yang keempat, berdoa sama Allah SWT dengan penuh keyakinan akan diijabah. Yakin keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah, akan diterima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, Yang kelima, maksimalkan tempat-tempat mustajab doa, waktu-waktunya, sepertiga malam, saat hujan turun, antara azan dan iqamah, ya. Doa orang tua pada anak, doa anak untuk orang tua, doa muslim untuk muslim yang lain. Pada saat
perang lagi berkecamuk, musafir, lagi puasa, berbuka puasa kayak kita sekarang gitu kan. Itu semua mustajab doa, maksimalkan itu. Ini insya Allah biidnillahi ta'ala akan bisa menjadi penyebab doa kita diterima. Selanjutnya dari seorang ikhwat bernama Ahmad, 29 tahun, Pangkalan Bun, pemadam kebakaran hutan dan lahan. Izin bertanya Ustaz, saya mencoba memotivasi sahabat saya tentang pahala yang dilipat gandakan ketika beribadah di malam Lailatul Qadar. Namun teman saya bilang begini, tanda kutip, jangan menghitung-hitung pahala kepada Allah. Dan juga dia bilang bahwa beribadah kepada Allah itu karena sayang dan cinta kepada Allah. Saya sedih mendengar jawaban sahabat saya seperti itu, Ustaz. Apakah saya sudah salah berucap dan memberitahu juga bahwa ibadah itu harus dipaksa? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Jadi sebenarnya kita kalau mengingatkan orang seperti Bapak Ahmad lakukan ya, ayo kita maksimalin ibadah yuk, ini malam ganjil misalnya, ini malam Lailatul Qadar dilipat gandakan 1000 bulan loh. Lalu teman Anda mengatakan jangan hitung-hitung, keliru. Jawaban dia dari awalnya sudah keliru ke Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad bukan sedang menghitung. Pak Ahmad cuma menyebutkan tentang keutamaan yang Allah janjikan. Memang karena Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Memang begitu. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya kalau Anda berbuat amal apapun di malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan seperti 1000 bulan atau 83 tahun per 4 bulan. Itu bukan menghitung. Pak Ahmad bukan sedang menghitung. Pak Ahmad sedang menyebutkan keutamaannya. Jadi jawaban dia sudah nggak nyambung dari awal. Sehingga ini kalau dilanjutin tidak akan nyambung. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita pun mengejar sesuatu yang Allah janjikan dalam ibadah kita, berarti kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebegini Pak Ahmad misalnya, kalau ada yang bertanya kepada saya mengatakan, boleh nggak Ustadz saya sholat malam agar doa saya diijabah? Jawaban saya boleh. Kenapa? Karena memang di sholat malam, di sepertiga malam memang dijanjikan dalam hadits akan dikabulkan doa, kan gitu. Boleh nggak saya sedekah supaya saya menjadi kaya? Boleh. Karena memang Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Allah berfirman, ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepada manusia, atau akan keluarkan, berikan kau rezeki yang banyak. Dibuka keran-keran rezeki dari langit kepada orang yang suka berinfak. Jadi boleh saja. Boleh nggak saya pergi haji, supaya dosa saya dibersihkan? Loh, memang begitu kan janjinya. Siapa yang haji tidak rafat, mengucapkan kalimat syahwat, ya, kepada selain pasangan halalnya, tidak fusuk, berbuat kriminal, ya, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya, kan bersih. Jadi memang justru kalau saya pribadi berpegang pada pendapat ulama yang mengatakan siapa yang ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengejar apa yang Allah janjikan di ibadah itu, berarti puncak ibadahnya dia sudah sampai pada puncak ibadahnya. Dan siapa yang meninggalkan dosa, misalnya zina, riba dan segala macam, karena takut terhadap hukuman Allah, berarti dia sudah sampai pada puncak juga keimanan dalam masalah itu. Karena memang Allah SWT berikan ancaman agar kita meninggalkan, kan begitu. Seperti itulah. Ya. Jadi ini perlu dijawab dari dua sisi tadi. Selanjutnya dari seorang ikhwah yang bernama Fikri dari Bogor, 21 tahun, karyawan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa betul zakat fitrah tidak harus dengan ijab kabul? Dan kapankah waktu yang tepat bayar zakat fitrah? Afwan, jazakallahu khair Ustaz. Tidak ada ijab kabul, itu hanya untuk nikah. Tidak ada ijab kabul ini. Saya tidak pernah temukan riwayatnya itu ya. Saya juga pernah begitu datang waktu itu saya masih di Surabaya, datang ke satu masjid dekat rumah, saya ingin serahkan zakat fitrah saya, tiba-tiba tangannya diulurkan, lalu dia mau ajak saya seperti orang ijab kabul pernikahan. Saya kira saya mau dinikahkan pada saat itu. Terus kemudian dia bilang, kenapa? Dia bilang, kita ijab kabul untuk beras zakat fitrah. Saya bilang, enggak usah. Saya sudah niatkan insya Allah, sudah cukup. Yang saya tahu seperti itu ya. Yang saya tahu seperti itu, cukup kita berikan zakat fitrah kita. Udah, Allah SWT lebih tahu, kita sudah niatkan untuk melakukan zakat fitrah. Itu yang saya tahu. Kalau yang paling tepat dikeluarkan adalah hadis Nabi SAW menjelaskan masalah itu. Semua yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, maka dikenal dengan zakat fitrah. Kalau sudah sholat Idul Fitri, maka dia adalah sedekah secara umum. Selanjutnya setelah salam, seorang akhwat 27 tahun Jogja. Ustaz, afwan mau nanya, jika seorang akhwat tidak memiliki wali, dalam kurung lahir tanpa ayah, dan sudah ingin menikah, bagaimana cara ikhtiar selain lewat ustazah
untuk lebih memperluas dan mempercepat mendapatkan jodoh. Karena sudah lama ingin menikah, qadar Allah belum ada yang datang melamar, posisi sudah lulus S2, memiliki bisnis, insya Allah terus belajar agama, syukran. Saya sarankan memang akhwat kita ini jangan terlalu tinggi sekolahnya gitu. Ya. Itu kadang-kadang tidak disadari ternyata salah satu penyebab ikhwanya minder. Karena kalau Anda S2 maka minimal yang datang melamar juga harus S2 kan. Berapa jumlah orang S2 di Indonesia dibandingkan dengan yang S1, mungkin yang tamat SMA gitu kan. Atau mungkin yang datang melamar kepada Anda harus S3, itu juga lebih sedikit lagi jumlahnya. Atau seorang profesor. Bukan saya melarang berpendidikan tinggi, tapi S1 cukuplah, kalaupun harus sampai dipaksakan ya. S2, S3 ini terlalu jauh gitu. Saya temukan banyak sekali seperti itu kasusnya ya, karena saya menghadapi kasus-kasus di lapangan, teman-teman kita banyak menghadapi masalah seperti ini. Maka salah satu faktornya itu. Tetapi saya jawab dari dua sisi. Yang pertama tadi masalah kalau lahir tanpa ayah. Di sini harus dirincikan dulu tanpa ayah ini, maaf apakah Anda anak hasil zina atau tidak. Kalau hasil zina berarti Anda jadi pakai wali hakim. Jadi di KUA sudah wali hakim. Anda tinggal jelaskan keadaan Anda, insya Allah akan ada wali disiapkan oleh pemerintah. Kalau tanpa ayah maksudnya ayah Anda meninggal, maka tetap harus ada wali. Saudaranya ayah ada nggak? Paman, kerabat-kerabat terdekat itu bisa jadi wali Anda. Itu dulu ya masalah walinya ya. Kalau masalah selain ikhtiar melalui ustazah, bisa yang paling baik sebenarnya melalui kerabat. Yang paling baik melalui kerabat. Jadi nggak usah dulu jauh-jauh sebelum kerabat kita menjajahi semua kerabat, menyampaikan dengan baik-baik kepada orang-orang yang dewasa, orang yang sudah berumur ya, mungkin termasuk ibu Anda, ya mungkin saudara-saudaranya ibu dari keluarga, ayah walaupun ditahu misalnya walaupun ayah sudah meninggal. Setelah itu baru Anda ikhtiar kepada orang lain. Nah itu lebih baik dari kalau ada hubungan kekerabatan ya. Allahu a'lam. Dan jangan lupa berdoa ukhti, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Anda usahakan jangan terlalu idealis ya. Dalam arti kata harus yang datang kepada saya S2 juga atau S3, ini akan merepotkan nanti. Mudahkan saja insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk Anda dan semua yang menghadiri acara kita ini urusannya, apapun urusannya dari urusan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah SWT dan diberkahi insya Allah. Mungkin kita cukupkan sampai sini ya, jangan ditambah lagi ikhwah, pertanyaannya sudah cukup banyak. Dari seorang mahasiswa, ikhwah 20 tahun di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kemarin setelah saya melaksanakan sholat tahajud, saya bermimpi dengan seorang akhwat yang saya kenal di sosial media dan mimpi tersebut menggoda kalau kita berjodoh. Sudah beberapa kali saya bermimpi dengan akhwat tersebut padahal saya dan akhwat tersebut belum pernah saling bertemu. Dan apalagi video call hanya sebatas tahu saja bio singkatnya seperti terlampir di sosial medianya. Apakah itu termasuk sinyal jodoh saya dan untuk segera menikah Ustaz? Mohon sarannya, jazakumullah khairan. Kalau saya melihat iya. Karena kan Anda tidak melakukan dosa di situ. Tiba-tiba datang dalam mimpi dan itu langsung tertuju kepada pernikahan, kan begitu? Nggak ada salahnya Anda sebagai laki-laki kalau memang Anda punya minat dengan dia, Anda istikharakan lagi, bangun tidur, minta kepada Allah SWT petunjuk, ya Allah kalau seandainya datang dalam mimpiku ini betul jodohku, mudahkan berkait dan seterusnya, Anda berdoa kepada Allah SWT. Kalau memang hati Anda lebih kuat begitu, tanyakan saja. Langsung to the point, saya bermimpi menikah dengan Anda misalnya, lalu jelaskan saya mau menikah, saya mau lebih menemui keluarga, orang tua dan seterusnya. Sesuai dengan syar'i, jangan sampai melanggar syar'i ya. Ingat teman-teman yang mau menikah, jangan mulai pernikahan dengan kemaksiatan. Usahakan dengan keberkahan, dengan ibadah. Nanti setelah menikah baru kita pacaran, baru kenalan. Karena sering saya bahasakan ya, karena biodata yang kita kasih pertama kita kenalan sebelum nikah itu cuma pembukaan ta'aruf. Perkenalan dan ta'aruf sebenarnya sedang berjalan selama kita menjadi suami istri sampai kita meninggal nanti. Selanjutnya dari seorang ikhwah bernama Yuda, 33 tahun dari Solo, karyawan swasta. Afwan Ustaz, di tengah pandemi ini ada teman saya yang non-muslim membagi-bagikan sembako kepada fakir miskin. Apakah kita sebagai muslim boleh ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan ikut menyumbang sejumlah uang? Jazakallah khair. Nggak usah, lakukan aja sendiri. Anda coba sedekah atau ikut lembaga-lembaga Islam aja. Lebih baik begitu, ikut lembaga-lembaga Islam. Allahu a'lam. Dan yang terakhir teman-teman sekalian dari seorang ikhwah bernama Ridwan.
Itu tadi yang pertanyaan sebelumnya, Akh Yuda dari Solo 33 tahun ini, coba ajak teman-teman Anda muslim melakukan kegiatan yang sama. Atau kalau Anda cuma mampu Anda sendiri saja. Cuma mampunya membagi-bagi misalnya 1 liter satu hari, ya 1 liter satu hari saja, nggak ada masalah. Selanjutnya seorang ikhwah bernama Ridwan, 22 tahun dari Jakarta, wira swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya apa hukumnya jika membaca Al-Quran sambil mendengarkan murattal dengan tujuan supaya bacaan Al-Quran kita lebih lancar, karena saya sudah lama tidak belajar mengaji atau berguru membaca Al-Quran karena harus bekerja, jadi tajwid dan bacaan Al-Quran saya jadi terbata-bata kembali. Terima kasih, jazakallah khair. Semoga insyaallah semoga Ustadz dan semua umat Islam di seluruh dunia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada masalah insyaallah. Setahu saya tidak ada masalah soal itu. Jadi Anda bisa sambil membaca Al-Quran mendengarkan murattalnya. Saya pernah berbagi kan teman-teman sekalian. Saya pernah berbagi, Anda coba masuk ke aplikasi Al-Quran, namanya Nakhtim ya, itu bukan punya kami. Tapi insya Allah kami dalam waktu dekat akan merilis itu, ada KHB, insya Allah, ya, aplikasi KHB ya. Termasuk ada Al-Quran dalamnya, ada alamat masjid terdekat, ada banyak programnya. Akan kami rilis dalam waktu dekat insya Allah setelah Idul Fitri ini, biidznillah. Anda bisa masuk juga ada Al-Quran dalamnya. Tapi sementara ini Anda bisa masuk ke program Al-Quran ya. Ini dia, ya bisa dilihat di sini. Bisa diperbesar ikhwah kameranya ya. Aplikasinya itu ini yang warna hijau ya. Bisa terlihat ada yang tulisan Arab ini. Ya. Ini namanya Nakhtim. Tulisannya itu Nun Kha Ta Mim. Nakhtim. Kalau saya pribadi pakai program ini sekarang ya. Saya tidak tahu ini punya siapa. Ya. Tapi ini kalau Anda klik masuk di dalamnya, dia akan terlihat di sini. Anda bisa pilih mau mulai dari surah mana, ayat keberapa. Terus di sini Anda bisa pilih siapa yang akan membaca Al-Quran yang akan Anda dengar suaranya. Contoh misalnya kalau saya di sini, saya memilih Yasir Ad-Dusari, Imam Masjid Haram Mekah yang Masya Allah kalau menurut saya sekarang suaranya paling bagus ya. Dan sangat khusyuk kalau baca. Anda bisa klik namanya Yasir Ad-Dusari. Nah setelah selesai, di sini nanti akan ada informasi dari mereka. Hari ini Anda baca berapa ayat, pekan ini berapa ayat, bulan ini berapa ayat, dan semenjak buka aplikasi berapa ayat. Ada tulisan semuanya. Dan di sini kalau Anda sudah pilih semua ini akan ada tertulis mulai sekarang. Nah mulai sekarang ini kalau Anda klik di sini misalnya, nanti dia kalau kita tutup handphone, misalnya kayak ini saya tutup, kemudian saya buka kembali. Pada saat saya buka akan keluar ayat terakhir yang saya baca. Nah ini dia. Di sini kita juga bisa pilih terjemahan ya, kayak bahasa Indonesia misalnya. Nah ini kelebihannya kalau menurut saya Allahu a'lam ya. Sementara ini adalah ayat Al-Quran, di sini ada terjemahan bahasa Indonesianya dan kadang-kadang diikuti sedikit tafsirnya kalau ada yang butuh dijelaskan. Di sini ada gambar foto, Anda sudah tahu tinggal foto, Anda bisa kirim kalau ayat ini Anda ingin share di grup atau apa saja, Anda tinggal foto. Kalau Anda mau lanjutin bacaan, Anda tinggal klik tanda panah yang untuk melanjutkan atau tanda panah untuk mundur. Dan di atas sini ada seperti tombol audio, Anda bisa dengarkan. Contoh misalnya, ini Al-Ahqaq ayat 7, bacaan saya sampai di sini. Kalau saya klik audionya akan keluar suara Imam Haram yang membaca ini. Ya. Misal, قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Nah, jadi dia satu ayat ini terdengarlah tadi suara Syekh Yasir Dosari. Maka Anda bisa baca sambil perbaikin tajwid melalui suara beliau. Anda mau pilih imam-imam haram yang lain cukup banyak di awal ini tentunya. Dan ini memang subhanallah kelebihannya, kita setiap tutup handphone, kita buka lagi, dia akan muncul akhir ayat yang kita baca. Dan ini akhirnya kita seperti judulnya Nakhtim. Kita akan mengkhatam Al-Quran. Yang saya tahu ini insya Allah tidak ada masalah. Ya. Yang saya tahu ini tidak ada masalah karena ini akan sangat membantu Anda untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, di akhir pertemuan kita menjelang jam 21, kurang 2 menit lagi insya Allah. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dan Allah mudahkan kita mendapatkan Ramadan yang banyak ke depannya, maksimal yang Allah bisa berikan. Semuanya di atas ketaatan, ya, amal saleh, keimanan.
dan terus teman-teman menjadi orang-orang yang memperbaiki diri, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan momentum benar-benar untuk peningkatan skill spiritual kita. Yang beruntung adalah dan orang yang hebat dan sukses adalah orang yang berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau Anda tetap dalam kondisi setelah Ramadan kembali lagi kendor, berarti Anda belum sukses dalam mengikuti pelatihan ini. Ingat, orang banyak mengikuti lembaga-lembaga training karena anggap trainernya hebat, karena menganggap lembaganya menggunakan misalnya multimedia yang bagus. Di Ramadan ini trainernya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat program Ramadan ini. Pengawasnya para malaikat yang mengawasi langsung, dan balasannya luar biasa, mendapatkan surga. Sebulan tidak ada tempat training ya atau lembaga training seperti Ramadan. Seluruh muka bumi ini yang syahadat jutaan bahkan miliaran jumlahnya mengikuti program puasa siang hari, menahan diri dari semua yang haram, dan malam hari dengan ibadah dan juga membaca Al-Quran serta doa dan zikir serta ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, harus selalu semangat dan jadilah orang-orang yang selalu menjadi pionir-pionir dalam melakukan kebaikan. Ingat, selalu dukung channel-channel dakwah dan ikuti selalu perkembangan, termasuk channel kita ini. Teman-teman di YouTube jangan lupa selalu subscribe, selalu tekan tombol like-nya dan juga tekan loncengnya supaya Anda dapat informasi baru, dan selalu sebarluaskan. Ingat, bisa saja ada satu orang yang Anda ajak mendengar kemudian tidak jadi bercerai, atau kemudian jadi sholat karena tidak sholat sebelumnya, atau mungkin dia taubat, tadinya dia berbuat maksiat, atau apa saja yang hukum-hukum mereka tidak pahami sekarang jadi paham gara-gara Anda mengajaknya, maka semenjak itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan terus bergulir pahalanya kepada Anda sampai Anda sudah meninggal pun. Oleh karena itu teman-teman saling dukung-mendukung. Teman-teman juga di Instagram, di Facebook, ayo saling dukung-mendukung, sebarluaskan agar dakwah kita ini terus didengarkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Karena secara persentase channel-channel dakwah di medsos masih sangat kecil followernya, dan ini kita butuhkan untuk mengembangkan sama-sama. Bukan cuma channel ini, semua channel dakwah yang baik dukung teman-teman sekalian, supaya dengan jempol saja Anda sudah panen pahala. Insya Allah dengan itu Anda panen pahala para ustadz-ustadz kita. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.